Deca. Deca. Oke. Deswita. Oke, Deswita ada. Dirgahayu. Hanisa. Hanisa Febriana. Sudah masuk. Intan Nuraini. Oke. Jasmine Arroyo. Melan Oktaviani. Melan masuk. Oke. Meta Natalia. Oke, ada. Nah, itu Meta ada. Muhammad Rizky. Ada ya? Rizky. Nanti. Naila. Oke. Riwayan. Nur Laili. Oke. Nurul Aini. Oke. Putri Intan Saskia. Oke. Putri Keisha. Oke. Putri Safira. Rahayu. Rahayu Putri. Kemana Rahayu? Udah masuk? Risma. Risma ada? Sekar Amalia. Oke, Sekar ada. Sylvia Maulida. Siti Atika. Siti Ayu Ramadhani. Oke. Siti Halimatus. Gak ada. Suci Sania. Tita Ayu. Gak ada. Triwulan. Gak ada. Windy. Ya, jadi di sini banyak yang tidak masuk. Ya, kelas MPKT. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau tanya ke Nurul. Nurul, kemarin kita belajar apa? Informatika. Coba lihat, boleh buka bukunya. Belajar apa? Materi yang kemarin. Ya, soal apa? Informatika, tentang apa kemarin belajar kita? Hah? Aplikasi pengolah kata, ya. Jadi kita kemarin belajar tentang aplikasi pengolah kata, ya. Nah, untuk sekarang biar kita lebih fresh, ya, lebih semangat karena ini jam terakhir, 3 jam terakhir, ya. Kita ice breaking dulu. Oke, siap ya? Oke, perhatikan baik-baik, ya. Kita ya ada yang namanya ice breaking tepuk fokus. Udah pernah dengar belum? Fokus. Belum, ya. Oke, Bapak teman-teman sama Bapak ya, teman-teman dulu. Oke, tepuk fokus. Melihat
boleh bertanya, tapi bertanyanya jangan ribut. Ya, satu orang biar Bapak gak pusing. Ya. Kalian sudah punya email? Ya. Nah, nanti email itu penting buat login ke ChatGPT. Ya, ChatGPT. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Ya, nanti laptopnya disampaikan dulu, kita masuk ke materi. Nah, materi pertama itu pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Jadi pengaplikasian di mana kalian bisa operasikan ya perangkat atau chatbox AI. Ya, yang penting kalian bisa dulu. Ya. Kalau tidak bisa menggunakan laptop, versi web bisa download di HP. Ya, di HP ada di Play Store ataupun di App Store. Ya. Yang kedua, mengaplikasikan. Jadi mengaplikasikan. Jadi coba make, kumaha orang bisa pakai ya, kita bisa pakai. Dan kolaborasi perangkat AI. Jadi kolaborasi. Jadi pelajaran matematika bisa dikolaborasikan dengan AI. Ya, jika tadi kalian ingin menjawab soal-soal, ya itu bisa diaplikasikan menggunakan AI. Ya, oke, next. Untuk slide pertama. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, di sini ada capaian dan tujuan pembelajaran. Ya, untuk capaian pertama kita ingin mengidentifikasi plugin KA atau kecerdasan artifisial. Ya. Di sini nanti kalian mampu mengidentifikasi berbagai jenis plugin KA yang terintegrasi dengan aplikasi perkantoran. Nah, kali ini cocok kalian jurusan manajemen perkantoran, jadi cocok menggunakan aplikasi KA. Apa contohnya? Kalian nanti akan belajar membuat surat. Ada nggak belajar membuat surat? Ya, membuat surat. Kalau membuat surat kan lama. Dengan adanya bantuan AI, kalian tinggal diketikkan apa perintahnya, ingin membuat surat apa. Ya, contoh membuat surat pernikahan, undangan pernikahan. Ya. Kalian tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Nah, dengan adanya AI, itu kalian tinggal perintahkan aja ditulis, ya. Sebagai expert, buatkan saya surat pernikahan. Tinggal di enter, nanti akan muncul. Ya, seperti apa nanti kita belajar bareng-bareng. Ya, seperti kemarin, ya, kita belajar tentang berpikir komputasional, yaitu membuat pesawat dari kertas, ya. Jadi sama kayak gitu. Kalau kalian ingin membuat pesawat, pasti ada perintah, ya kan? Yang pertama harus ngapain dulu. Setelah itu ngapain? Setelah langkah pertama, langkah kedua ngapain? Nah, sama, ya, membuat apapun juga harus ada perintahnya, ada langkahnya. Ya, kalau langkahnya salah, perintahnya salah, nanti jadi ambigu, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke? Yang kedua itu demonstrasi plugin KA. Nah, maaf ya Bapak, matanya minus jadi kurang kelihatan. Ya, jadi lihat di sini. Di sini mampu mendemonstrasikan cara mengoperasikan plugin KA untuk tugas spesifik. Misalnya, membuat teks, merancang presentasi, dan membuat konten yang menarik. Ya, waktu pertemuan selanjutnya, waktu pertemuan dulu, Bapak sudah melihatkan kepada kalian cara membuat konten. Contoh, konten penerimaan siswa baru. Ya, sudah Bapak kasih contohnya, yaitu merancang presentasi. Nah, kalian kan belum bisa, ya. Kalau presentasi kan membuat yang namanya PowerPoint, betul nggak? PowerPoint. Nah, kalau kalian pengen cepat membuat PowerPoint, itu nanti ada aplikasinya, ya. Bapak dikasih tahu, ya, biar cepat langsung jadi, ya, langsung jadi secara ringkas dan lengkap. Yang ketiga, yaitu kolaborasi proyek. Nah, di sini nanti kalian akan sama Bapak dibuat kelompok, ya. Kelompok itu
minimal terdiri dari 5 sampai 6 orang satu kelompoknya. Ya, nanti Bapak akan ditugaskan untuk membuat suatu proyek. Apa proyeknya? Yaitu nanti misalkan kalian membuat konten menarik. Contoh, ya, apa konten contohnya? Contohnya kalian membuat konten tentang UMKM, promosi dagangan, jajanan. Kalian misalkan buka sebelah, ya, UMKM sebelah. Nah, dibuatkan brosurnya, ya, menggunakan AI. Ya, daripada kalian bingung cara membuat perubahan, ya, nanti kita belajar, ya, nanti dibuat kelompok bagaimana cara membuat konten. Oke. Yang keempat, refleksi kritis. Nah, di sini merefleksikan manfaat dan tantangan penggunaan kata KA secara kritis dan tanggung jawab. Setelah kalian nanti membuat konten, ya, membuat presentasi, nanti sama kalian direfleksikan bagaimana sih pembelajaran hari ini, ya. Oh, jadi dengan kita menggunakan AI itu membuat konten yang benar itu sangat mudah dan cepat, ya. Sebelumnya saya membuat konten itu atau konten promosi itu dengan menggunakan aplikasi misalkan, ya, Siga, Photoshop, Corel, itu membutuhkan waktu lama, bahkan berjam-jam. Tapi dengan adanya AI itu cukup beberapa menit konten itu jadi. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, ya, ini capaian dan tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan laksanakan, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini profil peserta didik dan lulusan, ya. Di sini itu dimensi profil lulusan itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada penalaran kritis. Nah, di sini kalian bisa menganalisis dan mengevaluasi hasil kecerdasan artifisial dan memverifikasi informasi, ya, nantinya. Yang kedua itu kreativitas. Tadi bagaimana kalian, ya, membuat konten, membuat presentasi secara kreatif dengan pemikiran kalian, dengan logika kalian, ya. Imajinasikan apa yang ada di otak kalian, ya. Pasti kalian punya, semua orang punya imajinasi masing-masing, ya. Yang ketiga itu kolaborasi. Tadi ya, bekerja sama, ya, antara setiap kelompok, setiap anggota. Yang keempat, komunikasi. Nah, komunikasi ini menyajikan hasil kerja yang dibantu Pak A secara jelas dan efektif, ya. Jadi harus saling berkomunikasi. Bagaimana cara menghasilkan suatu konten, ya, suatu materi yang menarik, ya. Jadi tong ayo kerja seorang, sesanya berkelompok, ya. Kerja kelompok kan yang satu kerja, yang satu berkelompok, bukan jadi itu, ya. Jadi kerja kelompok itu semua bareng-bareng, ya, punya pemikiran bareng-bareng. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini kita ada namanya interogasi, coding, dan kecerdasan artifisial. Apa sih coding? Pernah dengar coding? Nah, coding kan itu web. Nah, coding, ya, ini mah coding. Buat baca apa coding? Pemahaman konsep dasar input proses output melalui prompt engineering, merumuskan perintah teks yang efektif pada turbin AI untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, jadi pemahaman dasar dari input, dari proses dan output melalui prompt engineering, ya. Contoh, ya, coding sehari-hari. Misalkan, ya, kalian punya satu buah jeruk. Jeruk itu kita asumsikan sebagai input, ya. Jeruk, buah jeruk. Ingat, buah jeruk. Ini buah jeruk, misalkan, ya. Buah jeruk itu sebagai input, ya. Nanti buah jeruk itu akan kita proses, ya, dan menghasilkan output. Nah, pasti proses itu
berbeda-beda. Setiap orang mempunyai jeruk pasti diproses dengan beda-beda. Contohnya apa? Saya tahu. Output dari buah jeruk. Ya, hasilnya dari buah jeruk. Ya, contoh ya, Bapak tulis aja. Ya, ini kan kita punya buah jeruk. Ya, jeruk. Inputnya jeruk. Jeruk kita dikembangkan, diproses, baru menghasilkan output. Ayo, latihan. Mau jadikan apa kamu jeruk ini? Jus. Nah, bisa jadikan jus. Terus ditanam deh. Salad buah. Salad, ya. 1 jus, 2 salad. Pastikan di sini ada yang namanya proses. Ya. Benar enggak? Benar. Yang dijadikan jus berarti ada proses ke blender. Ya. Ya. Lalu dijadikan buah salad prosesnya naon? Kalau dijadikan buah salad apa prosesnya? Pas. Ya, dikupas. Terus, Dikasih topping. nah jadi itu nanti coding itu seperti itu, ya. Coding itu nanti bukan coding kayak kita membuat program, membuat game, ya. Coding itu bisa dengan menggunakan bantuan AI, ya. Misalkan kalian ingin membuat game cacing, bingung gimana cara bikin game cacing, ya. Bapak oke, anu lulusan informatika, coding itu tidak terlalu paham, tidak terlalu bisa, ya. Karena itu berhubungan dengan algoritma. Di sana ada algoritmanya, ya. Nah, setelah kemarin melakukan pelatihan 5 hari, oh jadi coding itu bisa dengan menggunakan AI, ya. Ya. Di sini misalkan ya, ada foto gambar game cacing. Game cacing. Tahu kan game cacing? Tahu. Tahu. Nah, kalian cari di Google ya game cacing, ambil fotonya di save, ya. Nanti buka yang namanya di AI, bisa di ChatGPT, bisa di Google Gemini, ya. Nanti tuliskan promptnya. Prompt itu sama dengan perintah, ya. Ingat prompt itu sama dengan perintah. Dan dikembangkan gamenya teh orang ingat game cacing teh, ya. Misalkan sebagai expert buatkan saya game cacing dengan misalkan ketentuan sebagai berikut. Apabila ya ada teman yang kemakan sama cacing orang lain, itu nanti cacing tersebut akan menjadi makanan buat kita dan buat orang lain, ya. Dan apabila setelah memakan itu akan mendapatkan koin dan nanti naik level menjadi besar, ya. Apabila belok ke kiri, saya akan menekan tombol kiri. Apabila belok kanan, saya menekan tombol kanan. Apabila ke atas, menekan tombol atas. Apabila ke bawah, menekan tombol bawah. Seperti itu. Ya, jadi perintahnya perlu jelas, ya. Jika kalian diminta minum maneh, minum maneh, misalkan, ya. Misalkan Nurul, pamulikeun mama tahu, ya. Tahu naon mah? Misalkan tahu Sumedang. Ya, ini jelas perintahnya belikan mama tahu Sumedang. Kalian pernah beli ke warung tahu crispy, nyambung tuh? Nah, jadi kudu jelas, ya, perintahnya itu kudu jelas. Jelas ya? Coba baca, Siti, baca pengertian KA apa?
Oke, lanjut. Oke. Di sini ada namanya desain pembelajaran. Ya. Yang pertama itu ada namanya praktik pedagogis. Nah, di sini nanti kalian akan pembuatan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Jadi ya, proyeknya naon? Membuat konten UMKM ya, secara berkelompok. Yang kedua, pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Jadi kolaboratif juga tadi ya, antara AI misalkan dengan yang ChatGPT ya. Yang kedua itu kemitraan pembelajaran. Nah, di sini kelompok kecil saling mengajari dan berbagi temuan guru berbagai sebagai fasilitator. Dan nanti kalian di sini akan mempresentasikan ya proyek yang telah kalian buat di depan dan Bapak sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi kalian untuk tampil di depan. Ya. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Ya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya akses internet. Ya. Menggunakan, nah di sini sudah ada yang namanya jaringan LAN. Nah, ini kita menggunakan jaringan LAN ini sebagai akses internetnya. Ya. Ini buat akses internet nanti. Terus, nah di sini AI ini juga itu terintegrasi oleh bidang pelajaran yang lain. Yang pertama itu ada namanya bahasa Indonesia. Ya. Pasti bahasa Indonesia kalian pernah merangkum. Ya. Nah, itu nanti itu berhubungan dengan AI ini tersebut. Ya, dengan materi ini. Yang kedua dengan bahasa Inggris atau prompting skill atau perintah apa yang diucapkan. Ya. Yang ketiga, desain komunikasi visual. Nah, ini kalau jurusan DKP, ya jurusan DKP itu nanti belajar tentang membuat presentasi yang menarik. Ya, jadi 3 lintas disiplin ilmu. Jadi ada mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan desain komunikasi. Nah, selanjutnya pemanfaatan digital. Nah, ini perangkat-perangkat yang kita butuhkan. Ya, yang pertama itu perangkat keras. Di sini kita membutuhkan laptop atau komputer sebagai fasilitasnya. Ya. Nah, di sini sudah ada laptop. Ya. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak apa aja? Yang pertama itu ada Google Chrome dan Firefox. Pernah dengar Google Chrome? Pernah. Terus aplikasi presentasi online, Rinda, Gamma Apps, ya, Gamma AI. Itu sebagai untuk membuat saya presentasi. Yang ketiga itu Canva, ya, Canva juga sama. Tapi kita yang dibutuhkan cuma 2, Gamma dan ChatGPT, ya. Dan platform Learning Management System atau LMS. Yang ketiga itu jaringan, ya. Jaringan itu sudah kita menggunakan koneksi internet untuk bisa terhubung menggunakan tools AA, gitu ya, ChatGPT dan Gamma. Oke, next. Nah, di sini ada apa yang kita gunakan yang sudah tadi Bapak jelaskan sebelumnya. Itu ada yang pertama itu, nah kayak gini, ini tampilan apa? Pertama, ChatGPT. Nah, kalau kalian download di Play Store, itu nanti bentuk gambar kayak gini, ya, ChatGPT. Yang kedua itu Gamma AI. Pernah dengar Gamma AI? Belum. Nanti kita akan belajar bareng-bareng ya tentang Gamma AI. Next. Nah, ini tampilan user interface tentang Gamma AI. Jadi nanti kalian kalau masuk ke web Gamma
ini story-nya. Ini tentang gamma AI. Yang kedua, nah ini ChatGPT. Ya, ChatGPT di sini. Nah, di sini nanti kita akan perintahkan prompt-nya apa. Ya, tinggal diketik, baru nanti diklik ini. Yang tombol apa itu? Tombol kayak tombol enter. Ya, jadi tampilan ChatGPT kayak gini, tampilannya sederhana, tapi luar biasa. Nah, ini contoh membuat konten dengan KA. Ya, nah ini yang pertama itu tentang penerimaan peserta didik. Ya, ini yang Bapak buat, yang dua nama itu dibuat sama rekan Bapak. Ini Bapak sengaja dimasukin ke sini sebagai contoh. Ya. Di sini itu bukan konten. Misalkan kalian disuruh membuat konten penerimaan siswa baru di SMK. Tinggal masukin perintahnya, enter. Dan di sini Bapak juga masukin logonya aja, logo Radita Yuda. Ya. Bisa diganti ininya, ya. Siswanya bisa diganti sama kalian misalkan. Bisa asal ada fotonya. Ya. Nah, yang kedua itu misalkan konten tentang misalkan turnamen kalian khususan, ya. Misalkan disuruh membuat poster atau konten tentang Agustusan, misalkan lomba berhubung, ya, lomba balap karung, lomba badminton, lomba voli, itu bisa menggunakan AA. Ya. Yang ketiga apa itu? Yang ketiga yang tahu? Komik, membuat komik kan komik minum. Ya, bukan pas mabok sama komik mah. Ya, ini mah komik kartun, ya, bacaan, komik bacaan. Itu juga sama, itu Bapak ambil dari rekan Bapak, yang kelompok Bapak masukin sebagai contoh. Dan sini komiknya itu bisa berbagai jenis, ya. Ada yang bentuknya Disney, ya, bentuknya kartun, bentuknya hitam putih. Kayak kartun misalkan Naruto, ya, jadi foto Naruto lagi ngobrol dengan sahabat, misalkan Naruto lagi ngobrol dengan si Abian, misalkan, ya. Tapi yang hanya pernah pakai. Nah, ini bentuknya apa ini? Yang itu komik apa bentuknya? Bentuk jenis komiknya. Kartun apa? Jadi banyak, nanti kita belajar. Oke? Nah ini ada video yang dibuat dengan AI. Oke, Bapak lihat ya. Nah. Udah, bibinya kering. Udah minum apa ya? Coba Siti ke
Dua-duanya nilai. Ya. Yang ini cabut dari. Ya semua. Ya, ada. Oke, Bapak nanti cuma Bapak aja. Nah, ini ya contoh video yang dibuat dengan AA atau AI. Nah, lihat nih video yang dibuat dengan KA. Kecerdasan artifisial merupakan cabang ilmu komputer yang memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu sistem agar dapat meniru perilaku dan proses berpikir manusia. Menurut artikel What is Artificial Intelligence? di IBM Cloudlear, mencakup kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman bahasa aturan, dan pengenalan pola yang didukung oleh algoritma pembelajaran yang terus berkembang. Evolusi kecerdasan. Nah, kenapa itu dibuat dengan AI? Yang tahu apa bedanya video asli dengan video dengan AI? Nah, dibuatnya kenapa? Kaku, ya. Terus penyambung, terus Videonya kayak lagi hidup aja. videonya nggak hidup. Jadi yang diaduk cuma gerak videonya aja, ya. Aneh, ya. Oke. Jadi kalian awas, kalau misalkan ada video, ada foto, ya, itu jangan sembarangan kalian percaya, bisa aja itu dibuat dengan AI. Ini video kedua, ya. Nah ini nenek-nenek nih, nenek itu. Ya pemirsa, seperti yang Anda lihat, kondisi di jalan ini sangat memprihatinkan. Oh. Nah itu video dibuat dengan AI, kan? Dan masih banyak lagi. Jadi Bapak cuma memasukkan contoh sampel aja dua. Oke, terima kasih ya. Nah sekarang kita belajar ke aplikasi atau tools KA itu ChatGPT, ya. Silakan dibuka laptopnya. Sudah dibuka. Ya, silakan dibuka ChatGPT-nya dengan
login dulu, login. Ini mali ya. Ya, login dulu ke akun Google. Login dulu ke Google. Itu komputer yang putih dipakai nggak? Bapak no internet. Kapan itu bisa? Bapak ini. Bapak. Coba pindah sini. Coba di depan. Sama dasar bawah. Leng. Coba diklik ke ChatGPT ke Google. Ke Google ChatGPT. Buka email Ya. Email ke bawah. Nah, taruh ke atas. Iya, Pak. Kamu tidak ada internet. Terus masuk, Pak. Ya, masuk. Pak Kuy. Bapak, Ini Pak, mana Bapak? Ininya login. Alamat email, Pak. Apa yang dicolokin? Jaringan lama itu kan ada jaringan. Coba di jaringan yang putih ya. Ini alamat email Google. Google nggak ada. Ini kalau yang putih namanya coba ini nih, kayak gini nih. Ada di sana di bawah. Ada semua ada. Nggak boleh pakai apa? Laki-laki ke bawah. Ya, asal tahu passwordnya. Ini alamat email. Bapak. Email kamu, email apa? Ini nggak nyala-nyala. Yang ada tuh kita itu juga coba dulu. Daftarin dulu email ada Pak. Itu coba ada. Yang ini nggak ada. Alfian dari email. Alfian dari ini. Udah. Pak harus daftar sama. Ya, harus login dulu. Ya, tadi kan ngomong. Nggak dengar. Nyala. Ini bawa apa? Nggak bisa nyala. Sini aja bisa ya. Nggak ada sih. Nanti hapus akun lagi bisa nggak? Bisa nanti bisa dihapus lagi akunnya. Sigin ini. Ya, segini. Ini mana Bapak? Ini aku.
nggak usah. Nggak bisa nggak usah. Bisa sih. Ini tidak bisa, Pak. Bapak ini. Udah nggak apa-apa ya, dengerin. Sok yang udah login, satu orang berdua dulu aja. Ya, batasan waktu yang sudah bisa masuk ke ChatGPT dipakai buat dua orang. Ini nggak bisa. Aku bisa. Jangan beli berdua. Nggak bisa. Apa yang beli berdua? Ini sih dua. Coba hapus dulu, kita dulu Google. Google, ketik dulu Google. Ketik dulu Google.
nyambung. Aduh, ini dari mana? Latihan bisa, latihan. Udah. Nanti yang udah bisa nanti dikirim ke grup WA ya, pakai dia. Ya, yang udah jadi, kita mau jadi ini, contoh. Nih, kita jadi mau kayak gini. Mama nanti kan yang tadi di slide. Nanti yang udah nanti dikirim ke grup. Jadi dikirim ke grup ya, ini blognya nih. Ya segampang apa nanti. Itu pencet ada di ini pakai add si tanggal 2. Tekan sipnya. Sampai 4K. Hah? Jurusan yang mana? Gak usah pakai emoji, gak usah. Langsung aja jurusan titik 2. Ya, bawahnya. Nah, untuk dengerin ya. Di sana kan ada jurusan, di sini kan ya. Jurusan unggulan titik 2. Itu teh kalian tekan tombol shift plus enter. Jadi untuk kalau misalkan enter rumput, nanti otomatis dia akan di enter langsung mengirim perintah. Ya. Oh, ini dulu ya, Kak. Ini sih kalau enggak pakai. Ya kan swasta. Kesnya swasta. Nah ini dengerin, lihat di sini yang udah masuk. Ini kan titik 2 teknik otomotif, ya. Jadi pas titik 2 itu kalian tekan tombol shift baru enter. Ya, tekan shift enter. Oke? Jelas nggak? Ya. Biar dia langsung dia mengenerate. Nanti yang udah dikirim ke WA, ke grup WA. Hah? Jurusan unggulan titik 2. Hah? Jurusan unggulan. Nih shift enter. Jadi ke bawah langsung. Tekan shift enter. Jadi untuk ke bawah ya tekan shift dan tombol enter. Kalau hasilnya nanti ada. Pakai shift. Tekan tombol shift. Shift tekan.
Ya. Opa. Ya. Nah, sok dia chat GPT. Nah, masuk. Sok. Udah. Itu coba pakai isi enter. Ini kali copy. Tekan di sini, chat TRL Supli. Nah, ya. Ini udah. Putih. Yo, 5 menit lagi ya, buat saya membuat konten promosi sekolah. 5 menit lagi. Udah semua itu, bawahnya udah semua itu teman. Itu jangan lokasi. Hah? Iya. Nah, itu. Ini lebih bagus juga bisa enggak? Ini udah begini, udah dibuat. Ini kopi, ya, salin. Ini lagi. Nah, coba pakai apa ya sih? Enter. Gas ini. Fabian, Mas. Coba pakai enter. Di sini enter. Boxnya bawa enter. Ya, baru lagi nih. Kopi, drip. Ini, LP. Nah, ini si enter bawah. Ya. Sok enter, udah. Silakan di enter, udah. Ya, benar, diklik. Ini nih. Ya, udah. Itu pencet enter tombol. Nih, tombol mana ini diklik. Tombol mana ini diklik, udah. Yang udah tombol ini diklik. Ya, tombol yang hitam ini yang udah membuat formnya silakan diklik. Coba, nanti tunggu hasilnya beberapa menit. Udah tinggal pencet udah semua. Udah pencet enter.
Udah. Ini gimana, Pak? Dikirim ke grup ya, dikasih nama yang sudah dikasih nama, dikirim ke grup. Hah? Jadi tinggal dipasang aja. Anu tuh bisa dibuka lewat HP, ya, bikinnya di HP. Ya, isinya apa? Bebas, tangan aja bebas. Ya, ya sok dibuka, cek CCTV-nya bisa lewat handphone. Kalau nggak bisa, laptopnya bermasalah, bisa lewat handphone. Ya, bisa lewat HP. Berarti tinggal copy paste aja tadi promnya yang di grup. Mana itu udah dikirim, Neng? Udah dikirim, Neng, kirim ke grup, Neng. Di HP, lewat HP. Coba bukannya lewat HP. Ya. Ya. Warnanya kan cuma pakai warnanya. Silakan. Terserah kalian. Nih, ini kan Bapak sini kan warnanya apa? Kuning dan biru. Ya, kalian temanya apa? Bebas. Coba naik, udah itu. Kirim ke grup. Ya, kemudian Bapak kirim ke grup. Ya, nama siapa yang udah kasih nama. Udah, Neng. Nah, dia Nur Laili ya, si Nur Laili. Nih, ini buatan Nur Laili. Ya, ini buatan Nur Laili. Ya, ini buatan teman kita Nur. Nih, buatan si Nur. Penerimaan masih dari titik baru, tapi ininya lokasinya kurang bawah ya. Gak apa-apa. Minum ya. Nanti berarti promnya aja kita kirim. Ya. Lokasinya kan di bawah. Ini apa namanya? Kau kirim ke grup. Ya udah itu namanya kayak gitu. Ini kan nih di bawah ini Nur Laili Batik. Ini kan sendiri. Bisa berdua Nur Laili dan siapa? Ya. Tapi yang dikirim. Mafian juga kirim mafian. Udah. Siapa lagi udah nih? Apa kamu keluar? Gimana namanya ini? Warna merah. Gimana kira-kira? Siti Atika nih punya Siti
bebas. Siapa lagi? Yo, yang udah. Boleh Pak itu. Mana Alfian? Alfian. Astagfirullah, itu masuk. Astagfirullahaladzim. Tapi cara melewati bulan Nanti kau boleh kerjaan. apa sih Alfian mau tapi Mana Alfian? Alfian jadi. Nah, ya Alfian, si Alfian ya. Mana Pink? Pink boy. Go boy. Pink boy. Big Body. Mau SD sih, mau SD. Oh, itu nggak boleh, itu boleh. Salah Alfian. Ya, nggak apa-apa. Ya, sok yang udah. Satu lagi yang udah. Ini aku. Ini punya siapa nih? Suci, Suci. Ya Pak, benar. Sama dari kayu. Ini Suci nih. Sama di sini juga. Ya. Tuh bagus nih. Aku aja mau main udah cantik. Cuma kurang ini, Suci. Nih, ini ada yang info nih. Jurusan teknik otomotifnya ada 2. Ya. Suci ininya Taiko. Otomotifnya ada 2 katanya. Ya, sama informasi jalan itu juga ada. Suci pendaftaran. Ya, nanti kalau apa bikin lagi. Itu Pak, aku udah parah nih. Kita sama saya Pak. Bentar. Kurang pintu itu Pak. Intan, ini Intan nih. Ya. Ini punya Bu Intan, bagus. Sama saya Pak. Keren Pak. Keren, ini dulu. Jadi mah kan bajunya SMP, ya. Aku bilang ya, bajunya warna abu, bajunya warna putih dasi abu gitu ya Pak. Jangan lupa coba pakai. Intan, harus jelas, ya. Hah? Tapi keren Pak. Tapi bagus. Ini pertama kali bagus. Mantap. Ada lagi? Bentar ini lagi dia Pak. Takut. Ya. Bentar Pak. Pak. Ya aku lewat sampai ya. Ya, kalau nanti boleh. Nah, sekarang yang sudah kita bikin komik, ya. Ya, nanti kita cari dulu dronenya. Bapak itu review punya ikut. Iya, review. Mana Putri? Itu lagi nih. Bro. Oh ini, Putri. Ya, kedua. SMP sudah bajunya. Ya. Penerima seperti baru. Pasti sama Ensa. Di Bang. Oh ini salah. Kurrikulum. Unggulan. Di ho, etanya nyalin di grup Bapak. Hah? Nyalin dari grup. Ya harus teliti ya, nanti mah ya. Bagus, lumayan lah. Mantap. Baca. Nah sekarang kita coba membuat komik. Baik, Pak, mau dikirim Pak. Ya sok ini dulu, apa-apa, santai.
seorang guru sedang menjelaskan robot AI. Yang kedua, siswa berkata, kutip dua, kutip. Ya, kutip. Ya. Pak, itu robot apa? Nah, ya kena tanya, kutip lagi. Ya. Sip ketiga. Guru menjawab. Kutip dua, ini namanya robot AI. Kutip. Disalahkan pencet enter. Sorry. Sorry. Pencet, sorry. Kita dulu. Siswa, ini namanya siswa menjawab. Oh, ini yang dimaksud dengan robot AI itu. AI itu. Ya, enter. Tunggu, jeng. Ya, dibuat. Lagi dibuat nih proses. Coba klik, dibuat. Lihat dulu ya, sembari membuat. Bapak lihat dulu ini. Hah? Nih.
ini nggak akan mungkin dilaksanakan karena punya mau pulang ya. Sekarang tugas terakhir berkelompok membuat konten promosi UMKM ya. Tentukan kelompoknya sesuai kalian bebas. Ya boleh bertiga di berempat serah. Nanti dikirim ke grup. Ya ada ketinggalan membuat komik. Ya satu rumah. Bukan bikin konten yang penting kali. Bukan video, foto juga penerimaan siswa baru yang tadi. Ini kayak gini nih. Konten poster. Ini kayak gini nih, tapi ini mah bentuknya UMKM. Usam, kan usaha dagang naon bebas, ya. Ayo udah bikin, nanti dikirim sekarang. Ya sekarang udah beres 3 menit, gampang dan cepet. Bisa lewat HP, kalau lewat bermasalah bisa lewat HP. Oh, tentukan anggotanya, nanti dikirim ke grup. Membuat konten promosi UMKM. UMKM-nya jelas ya UMKM naon. Ya. Konten promosi UMKM dagang naon bebas. Dagangnya bebas. Setelah kalian berimajinasi. Ya. UMKM. Nih, buat konten promosi UMKM bebas. Nah, di grup tuh bebas naon misalkan yang tentang pembangunan, tentang sebelah, ya, tentang misalkan tukang risol, naon bebas, tentang usaha, mie ayam, cendol, bebas. Dibikin posternya, dibikin posternya sudah kita sudah bikin poster. Apalah, ya, misalkan cendol dapat habis padahal misalkan dengan sentuhan gula aren dan cendol yang beraroma legit, ya bebas setelah kalian. Ya sampai kirim. Yang ini Pak. Hah? Lewat HP. Iya boleh berdua sok. Ya dikirim di grup. Dikirim di grup, udah dikirim di grup. Ini Deswita udah. Ini robot ya Deswita mah. Buat abang yuk. Nama saham seperti Atika. Dia dari sama dapat dari Google. Bebas. Saya UMKM dukung. Lokal. Berarti ikut membantu perekonomian bangsa. Bentar.
Ya. Nah sekarang Bapak minta refleksi kepada kalian, ya, bagaimana tentang pembelajaran hari ini kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Siapa yang mau ini merefleksikan diri? Apa? Bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Satu orang. Apa satu orang? Aco, yang mau? Cukup menyenangkan dan ternyata AI sangat membantu Oke. sekali di kehidupan sehari-hari. Nurul, apa Nurul? Gimana Nurul? Refleksinya Nurul hari ini. Terus? Terus bisa belajar Terus? komputer AI. Udah. Nah, Siti gue Siti. Seru, bisa belajar AI sama bisa mengetahui AI itu gimana. Terus? Seru pengalaman, mulai seru. Berfungsi buat UMKM atau yang buat jadi biar lebih gampang belajarnya jadi kalau pakai AI. Oke, ya. Jadi memudahkan kita ya untuk membuat konten-konten promosi. Ya. Ya, apalagi kita yang tidak bisa desain. Ya, Ya.